Mauro Zylstra dikabarkan semakin dekat untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Bomber kelahiran Zaandam ini ingin secepatnya memperkuat pasukan merah putih meski masih berpeluang dipanggil Belanda. Pasalnya, Zylstra punya bakat besar menjadi striker tajam paket lengkap untuk timnas pusat. Namun, sang pemain lebih memilih pulang membela tanah kelahiran sang nenek. Bomber FC Volendam diharapkan bisa menjadi amunisi hebat untuk lini serang skuad Garuda. Bagaimanakah pengorbanan Mauro Zylstra mengkhianati Belanda demi tanah leluhur? Langsung menolak timnas pusat demi Ibu Pertiwi. Timnas Indonesia masih dihantui masalah besar pada lini serang jelang dimulainya ronde ketiga. Skuad Garuda cuma sanggup mencetak 8 gol dari 6 laga di ronde kedua. Alhasil, lini serang pasukan merah putih langsung menuai kecaman dari Indrianto Nugroho. Saya berharap Shin Tae-yong bisa memperbaiki lini depan dan semoga di lini depan ini pemain-pemain bisa menunjukkan dan bisa memberikan celah bagi lini kedua. Kritik mantan striker skuad Garuda ini. Kritikan dari Coach Indrianto ternyata langsung didengarkan oleh Shin Tae-yong. Pelatih 59 tahun ini segera berbenah dengan menggait asisten pelatih baru di lini serang yakni Yeom Ki-hun. Jadi saya melihat memang di timnas saat ini kurang untuk cetak gol. Dan peluang-peluang yang ada pun sangat sulit untuk tercipta gol. Saya bisa baca posisi paling lemah di timnas sekarang itu striker. Maka dari itu saya bawa pelatih striker biar timnas kita makin baik dan banyak cetak gol. Ujar Shin Tae-yong. Yeom Ki-hun diharapkan mampu melatih ketajaman para striker pasukan merah putih. Pasalnya, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun hingga Ramadan Sananta belum konsisten. Dengan sentuhan Yeom Ki-hun, deretan striker skuad Garuda diharapkan bisa lebih produktif. Keputusan Coach Shin mendatangkan asisten baru juga didukung oleh Erick Thohir. Ketua PSSI ini memang ingin membantu Shin Tae-yong memperbaiki masalah di lini serang. Kalau pelatih, salah satu kelemahan kita ketika bermain melawan Irak, kita nggak bisa mencetak gol, tapi kebobolan 2 kali, tegas Erick Thohir. Bukan hanya mendatangkan asisten pelatih, PSSI juga sedang mencari striker keturunan baru. Mauro Zylstra disebut sedang diusahakan keras untuk membela skuad Garuda. Hamdan Hamedan selaku tenaga ahli Menpora sudah mengajukan nama striker berdarah Belanda ini. Tahun lalu kami daftar beberapa opsi pemain depan diaspora. Dan Mauro Zylstra masuk dalam 10 daftar pemain depan yang potensial. Dia sudah terdaftar di catatan Kemenpora, kata Hamdan. Ketertarikan PSSI dan Kemenpora ini langsung disambut positif oleh Zylstra. Striker FC Volendam ini mengaku sangat tertarik membela timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Saya masuk daftar PSSI dan saya tertarik, tapi saya belum dihubungi secara resmi. Agen saya juga belum dihubungi oleh mereka, jadi belum berkomunikasi secara resmi. Kode tertariknya Zylstra membela timnas Indonesia bisa dilihat usai mengikuti Instagram PSSI. Selain itu, bio Instagramnya juga menunjukkan jam pasir seolah menunggu sesuatu untuk diproses. Kecintaan Zylstra pada timnas Indonesia sudah nggak perlu diragukan setelah menolak Belanda. Sang bomber merasa terpanggil memperkuat skuad Garuda karena sang nenek. Zylstra mendapat darah keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Bandung. Indonesia punya budaya yang sangat berbeda dengan Belanda. Saya harap bisa kembali secepat mungkin karena Indonesia merupakan negara yang sangat cantik dengan orang-orang ramah. Striker masa depan skuad Garuda. Kehadiran Mauro Zylstra bakal melengkapi sektor penyerangan pasukan merah putih. Striker 19 tahun ini memiliki catatan karir yang gemilang saat membela NEC Nijmegen U21. Sang bomber tampil gacor dengan berhasil mencetak 12 gol dari 26 pertandingan. Sebelumnya, ketajaman Zylstra juga sudah terbukti di AFC Amsterdam U18 usai mencetak 18 gol dari 20 laga. Berkat performa gacor di level kelompok umur, sang striker langsung dikontrak oleh FC Volendam. Kontrak profesional ini semakin membuka peluang Zylstra untuk berkembang pesat. Striker berdarah Sunda ini punya kemampuan spesial sebagai predator di kotak penalti lawan. Dilansir dari Transfermarkt, Zylstra sangat terinspirasi dari Robert Lewandowski dan Erling Haaland. Alhasil, gaya permainan pemain 19 tahun ini terlihat mirip dengan dua striker beken tersebut.
Selain itu, Zylstra juga lihai berduel bola atas karena ditopang tinggi badan 188 cm. Dengan postur jangkung tersebut, sang striker bakal lebih kuat mempertahankan bola. Badan besar Zylstra akan berguna untuk menghadapi bek raksasa dari Arab Saudi, Australia, atau Jepang. Mulai dari Ali Al-Bulaihi, Hiroki Ito, dan Heri Sautar berpeluang dihadapi oleh Zylstra. Lini serang timnas Indonesia saat ini hanya bergantung pada Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk. Kedua striker ini masih menjadi pilihan utama Shin Tae-yong untuk menggedor pertahanan lawan. Namun Ragnar dan Strijk bukan ujung tombak murni yang punya insting tajam. Kedua pemain ini lebih cocok menjadi winger karena punya gocekan lincah serta pergerakan berbahaya. Skuad Garuda membutuhkan striker murni untuk bisa bersaing di ronde ketiga. Hal ini pun langsung didukung oleh Roni Pangemanan yang mendukung skuad Garuda untuk mencari striker murni. Saya sedang bertanya ke Erick Thohir mengenai pemain naturalisasi berposisi striker, sebab timnas Indonesia saat ini sangat butuh striker murni, ucap Roni. Masalah kosongnya ujung tombak ini diprediksi bisa diatasi dengan kehadiran Mauro Zylstra. Striker FC Volendam ini disebut bakal membentuk Trisula Maut bersama Ragnar dan Strijk. Zylstra bakal menjadi predator di kotak penalti lawan untuk menunggu bola matang. Sementara Ragnar dan Strijk bakal mengacak-ngacak pertahanan musuh dari sisi sayap. Bukan hanya itu, Trisula Maut ini berpotensi akan dimanjakan oleh Tom Haye selaku pengatur serangan. Skuad Garuda juga masih punya Marcelino Ferdinand yang bisa muncul dari lini kedua. Pemain Oxford United ini bisa menarik perhatian lawan untuk membuka celah untuk lini depan. Alhasil, Trisula Zylstra, Ragnar, dan Strijk bisa menemukan kesempatan untuk mencetak gol. Peluang diturunkan menghadapi ronde ketiga. Jika semua proses berjalan lancar, Mauro Zylstra berpotensi besar debut di ronde ketiga. Kabar baik ini langsung bikin Shin Tae-yong kegirangan bakal mendapat striker baru. Kehadiran Zylstra disebut akan lebih maksimal karena dilatih Yom Ki-hun selaku asisten pelatih penyerang. Situasi saat ini pemain timnas kita sulit mencetak gol dengan pemain yang ada. Jadi kabar tersebut merupakan sesuatu yang bagus untuk langkah maju selanjutnya, kata Coach Shin. Sambutan hangat dari Shin Tae-yong semakin meyakinkan hati Zylstra untuk membela skuad Garuda. Dirinya bahkan serius ingin segera mempercepat proses naturalisasi. Bahkan, pemain kelahiran Zaandam ini mengaku sudah mengirimkan berkasnya ke PSSI. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Zylstra lewat kanal YouTube milik Yusa Nugraha. Lewat wawancara tersebut, sang striker mengaku sangat ingin segera membela pasukan Merah Putih. Zylstra sangat berharap bisa datang dan membela Indonesia secepatnya. Mauro bilang kalau tinggal tunggu waktu saja karena sudah mengirim berkas ke PSSI, kata Yusa. Namun Zylstra diprediksi nggak bakal bisa mengejar 2 pertandingan awal ronde ketiga. Sang pemain diprediksi baru akan punya kesempatan debut di laga berikutnya. Dengan hadirnya ujung tombak yang lebih gacor, akankah Mauro Zylstra bisa menggendong lini serang timnas Indonesia?